Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Debat Panas ya. Dokter Akal ya, di channel Debat Panas, channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan kembali mereaksi ya video yang dibuat oleh Pendeta HTD, Pendeta Very Very Clear ya. Di mana Pendeta HTD ini tadi pagi mengeluarkan satu statement yang luar biasa ya. Dia katakan bahwa dia diizinkan untuk melihat kitab kehidupan. Ya, jadi kitab kehidupan itu adalah kitab yang berisi orang-orang yang masuk ke surga. Ya, jadi ada sebuah buku, sebuah kitab ya, yang berisi catatan nama-nama orang-orang yang bisa masuk ke surga. Ya, jadi HTD ini dikasih ngintip, dikasih lihat ya. Ini lucu juga ini mirip sama Luga ini ya. Luga kemarin tuh juga kalau kita diskusi kita tanya, ada nggak nama ini di kitab kehidupan? Oh dia bilang nggak ada, itu di neraka, ditusuk pantatnya gitu kan, sama kayak Rudi Yohanes. Ada nggak nama Rudi di kitab kehidupan? Oh enggak lah dia bilang, kalau si Rudi udah pasti masuk neraka itu. Di neraka pun pantatnya ditusuk sama besi panas dia bilang ya, sampai tembus gitu kan ke mulutnya. Jadi kitab kehidupan ini adalah kitab yang berisi nama-nama orang yang masuk surga ya. Saya nggak tahu seberapa tebal bukunya, seberapa tinggi, terus nyarinya seberapa susah gitu kan, atau gampang. Karena walaupun sudah diklasifikasikan, misalnya per kabupaten, per negara gitu kan, per negara, per kabupaten, tetap ribet gitu. Apalagi orang yang domisilinya pindah-pindah, dia masuk ke yang mana? Atau berdasarkan tempat lahir dia ya. Saya nggak ngerti ini cara nyarinya berdasarkan tempat lahir atau apa. Sedangkan kita nyari buku telepon aja, ya zaman dulu ada namanya buku telepon. Saya waktu kecil ingat, ya setiap tahun kalau terbit buku telepon, saya cari alamat teman saya tuh pakai buku telepon ya. Waktu kecil tuh kita lucu lihatnya itu ya, karena nama-nama orangnya ada dan kita nyariin gitu. Kita bukan nyariin nomor teleponnya. Ya waktu saya kecil, saya udah tahu nomor telepon teman saya nyari supaya saya tahu nama bapaknya. Ya, waktu kita kecil kan kita main-mainnya itu pingin tahu nama bapak kawan kita, biar kita panggil namanya dengan nama bapaknya gitu ya. Jadi kita lihat alamat rumahnya, kita lihat nama yang tertulis. Biasa kan nama kepala keluarga ya, nama kepala keluarga atau nama bapaknya ya kita bilang. Jadi itu aja nyarinya susah gitu, apalagi kitab kehidupan yang berisi semua orang gitu. Ya, saya nggak tahu ini bukunya gimana. Ya, ini HTD ini luar biasa ya kalau dapat diizinkan gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia akan jadi nabi juga seperti Luga ya, atau dia cuman menjadi orang biasa tapi punya privilege gitu. Punya kelebihan-kelebihan jalan-jalan ke surga, ya terus bisa melihat kitab kehidupan. Saya nggak tahu gitu. Ya, terus dia nyari sendiri atau dicarikan gitu. Carikan deh nama pendeta ini ada nggak? Terus malaikatnya yang bukain gitu. Oh, nggak ada, Pak, gitu kan. Atau dia nyari sendiri gitu. Kalau nyari sendiri gimana itu? Ya, lucu juga ini. Oke, kita dengar dulu bagaimana penjelasan HTD yang diizinkan untuk melihat kitab kehidupan ya, satu kitab yang luar biasa ya. Untuk dia nggak fotoin, harusnya dia fotoin gitu kan. Nah, nih nama-namanya gitu kan, biar ada kenang-kenangan tanda kalau dia memang sudah diizinkan untuk melihat. Oke, kita dengarkan dulu penjelasan dari Pendeta Very Very Clear ini ya. Saya Pendeta Henry Tantianta MBS. Begini judulnya. Saya melihat. Loh, mana suaranya nih? Kok nggak ada suara ini? Ini lemot nih, nggak jelas nih. Tunggu ya, saya ulang dulu. Ada masalah dengan audio. Share system, oke. Kitab kehidupan, AMBS. Rupanya ada suara, tempat saya nggak kedengar. Begini judulnya. Saya melihat kitab kehidupan. Di dalam keadaan dikuasai oleh roh. Sekali lagi, dikuasai oleh roh. Silakan Anda baca di dalam Wahyu 1 ayat 10 ya. Yohanes juga dikuasai oleh roh. Ya. Seseorang bisa dikuasai oleh roh. R-nya huruf besar, artinya Roh Kudus, artinya Roh Kudus. Kenapa saya bisa dikuasai roh? Karena saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kalau saya menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, mustahil saya dikuasai roh. Percaya Yesus saja enggak. Kok dikuasai roh? Ya, saya dikuasai roh karena saya penyembah Yesus Kristus. Sadari itu dulu. Anda para pendeta jangan menghujat HTD. Kamu kan beda sama HTD, levelnya beda. HTD penyembah Yesus Kristus. Saya dikuasai roh.
Kejadiannya adalah tadi malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya kebetulan kok tidurnya jam berapa ya? Jam 9 lah, jam 8 saya udah mungkin jam 9 gitu ya. Ya, saya capek sekali, lalu saya tidur ya. Seperti biasalah, saya itu bangun setiap jam 3:30, 3:30 gitu saya sudah bangun ya, tanpa alarm ya. Lalu ya sekitar jam segitulah sebelum bangun itu saya dikuasai oleh roh. Lalu pertanyaannya, mimpi apa enggak Pak? Ya namanya dikuasai roh. Ya, ya tentu bukan mimpi ya. Kok kami nggak paham Pak dikuasai roh? Makanya sembah Yesus biar paham. Ya, biar Anda paham dikuasai roh. Lalu saya melihat kitab kehidupan. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di dalam saya diizinkan melihat kitab kehidupan. Kitab kehidupan itu ternyata mencatat nama kita walaupun kita belum mati. Yang pertama kali saya cari nama siapa? Ya nama saya, saudara. Nama saya dan semua nama pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan di bawah GAAE. Ternyata Bapak Ibu Saudara, semua nama kita itu ada. Nama saya adalah Henry Sutoto misalnya ya. Henry Sutoto muncul. Lalu Henry Sutoto Dianta muncul juga. Henry S. Dianta muncul juga. Henry Tanoto Dianta muncul juga. Henry Tan Dianta muncul juga. Dulu saya pernah dibaptis dengan nama Willy Brodus. Jadi saya suka memakai nama Willy. Willy Brodus Henry. Muncul juga. Jadi nama saya di situ ada banyak, saudara. Ya, di situ ada banyak. Itu untuk menunjukkan bahwa nama kita, semua nama yang Anda pernah pakai itu nanti muncul. Walaupun orangnya sama. Henry ya. Henry Sutoto, Henry Tanoto, Henry Tan, you know. Willy Henry Tan, Willy Henry, itu muncul di situ. Ya, lalu nama-nama hamba-hamba Tuhan yang lulusan GAE saya cari juga dong, ada semua saudara, walaupun belum mati. Ya, lalu saya diberi penjelasan bahwa nama kita bisa dihapus loh. Saya cari dong yang nama dihapus. Itu dia ya, itu kembar grup nggak ada, kembar grup Alex Yakub nggak ada. Saya kan iseng-iseng saudara ya. Ini serius nggak Pak? Kok seperti bohong Pak? Ya silakan Anda mau bilang bohong. Saya penyembah Yesus. Ya, saya penyembah Yesus. Anda nggak akan bisa seperti saya. Level kita beda. Ya, saudara-saudaraku pendeta-pendeta hamba Tuhan yang dari GAE ngerti. Kalau kita menyembah Yesus bisa dibuka pikiran, dikuasai roh. Bisa. Saya bisa lihat kitab kehidupan. Ya, lihat bumi datar juga pernah, lihat alam maut juga pernah. Habis lihat, setelah saya lihat ya nama saya, nama orang-orang yang saya kenal ya ada yang masuk, ada yang tidak, nama yang balik lagi ke kubangan bener ternyata dicoret namanya ya, dihapus namanya dari kitab kehidupan. Jadi ya kembar grup Alex Yakub, kamu jangan bangga ya, keluar-keluar namamu sudah tidak ada di dalam kitab kehidupan, kamu sudah dihapus. Mau nungging kayak apa, namamu tidak ada di situ ya. Kemudian saya iseng-iseng dong nyari nama pendeta besar. Pendeta besar rupanya sudah digolong-golongkan Bapak Ibu Saudara. Saya kan orang Indonesia, jadi memakai bahasa Indonesia di dalam dikuasai roh itu ya, saya memakai bahasa Indonesia, melihat itu digolongkan per negara saudara. Indonesia ya, ada Indonesia ya. Saya dari loh Indonesia, saya cari pakai nama pendeta par, karena ada tuh pendeta yang awalnya par, gitu, par, gak ada saudara. Big gitu, big ya, big, tak cari nggak ada saudara. Tak cari lagi nama-nama pendeta yang pernah saya tahu ya, sudah meninggal, tidak ada. Lalu yang pendeta masih hidup tak cari juga, ya toh, Gil, kelompok Gil, nggak ada. Alf gitu, Alfred misalnya, Alf nggak ada. Tak cari lagi Stephen gitu ya misalnya ya, Steve nggak ada. Yang saya kenal tuh pendeta besar tuh kan belum mati, nggak apa-apa, namanya pun sudah ditulis kalau memang ada. Gil nggak ada, Gil ya. Steve nggak ada ya.
Sudahlah, gak jadilah. Ya, nama Romo-Romo tak cari kagak ada di kitab kehidupan. Ya, Pak Adit ini bercanda tuh, serius saya, serius ya. Anda tidak akan bisa paham seperti ini karena Anda bukan penyembah Yesus. Aku kan penyembah Yesus Allah. Jadi kitab kehidupan itu milik Yesus toh, milik anak domba toh. Ya dikasih tahu saya, ya, pendeta-pendeta yang sekarang berkeliaran di medsos itu yang koar-koar ya termasuk pendeta jalanan segala itu, pastor jalanan, tak cari kagak ada namanya. Ya. Namamu tidak tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, saudara, jadi Lukas 10 ayat 20 ya, jangan bangga kita itu bisa ngusir setan, kita bisa tumpang tangan, jangan bangga. Apa? Harus banggalah namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya, syaratnya apa sih? Syaratnya cuma baptis dengan benar, baptis air dan roh, percaya kepada Kristus Yesus, dan terus dipelihara nanti sampai mati dalam Kristus. Jangan sampai di tengah jalan nama kita dicoret, dihapus seperti Alek dan Yakub. Ya, jangan ya. Ya, saudara-saudara, pernah terpikir nggak seperti itu? Ya. Ternyata nama-nama pendeta besar itu yang sekarang berkeliaran di medsos, mau pendeta cabul, pendeta penista, pendeta apa yang mengajarkan dari atas mimbar, romo-romo di atas mimbar, tak cari namanya kagak ada di dalam kitab kehidupan. Ya, tidak ada. BAM, tak cari BAM, BAM, karena ada itu pendeta yang BAM kagak ada namanya. Alfred kagak ada namanya. Steve kagak ada. Jos kagak ada juga. Ya saudara-saudara ya. Ya, sekali lagi jangan bangga karena kamu katanya bisa bikin mujizat, kamu katanya bisa, jangan bangga ya. Tetapi haruslah bersukacitalah namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Ya syaratnya sederhana. Iman yang menyelamatkan itu iman kepada Kristus. Lalu saya cari yang lain dong. Adam gimana Pak? Adam, ada Adam. Adam, Musa ada. Semua nabi benar masuk dalam kerajaan surga, tertulis di dalam kitab kehidupan. Sampai sekarang ada nama Adam di dalam kitab kehidupan. Ya. Terus Kain ada nggak? Kain nggak ada. Ya, Yudas Iskariot nggak ada. Ya. Ya saya nyari aja, tapi ketika kita dikuasai roh itu cepat sekali nyarinya saudara. Sudah dibagi-bagi per negara. Ya saya kan orang Indonesia, jadi untuk bisa tahu apakah nanti betul-betul dibagi per negara, itu kan karena saya ingin ditunjukkan ya Indonesia gitu ya. Ya Indonesia namanya ini gitu. Ya, ketika saya mencari misalnya par pendeta par gitu ya, yang awalnya pakai par gitu. Twing langsung nggak ada ya, ada par yang lain, ada par lindungan siapa gitu ada ya terus yang namanya par lindungan seneng tuh ya yang dan lain sebagainya. Tapi nama pendeta yang saya cari itu tidak ada. Sedangkan nama-nama dari zaman dulu Adam ada ya, Adam, semua nabi itu ada semua ya, semua nabi ada. Termasuk di situ Daud, termasuk di situ Musa, termasuk Yunus, termasuk Maleaki. Ya, tentu saja Maria ibu Yesus ada, Zakaria ada, ya. Pontius Pilatus tidak ada, ya. Firaun tidak ada, ya. Lalu jangan iseng-iseng bagaimana dengan nama-nama di luar Kristen, enggak, saya enggak gitu ya. Saya nyari itu bagaimana dengan nabi-nabinya atau tokoh-tokoh dari luar Kristen kita cari, enggak, saya enggak mau begitu. Saya cari yang intern kita aja ya. Jadi kitab kehidupan memang memuat nama-nama kita ya, yang berkenan dan yang sesuai dengan standar Allah. Dari dulu standar itu tidak berubah. Dari sejak zaman Adam ya, dari sejak zaman Adam sampai sekarang, sampai selamanya tetap tidak berubah. Ujung-ujungnya adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan 100% benar ternyata Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Allah sejak dari sebelum segala abad.
Sebelum Adam ada, Yesus Kristus sudah jadi Allah. Namanya sudah Yesus. Ini sesuai dengan Yudas 1 ayat 25. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bukan nakut-nakutin ya. Namamu tidak ada loh dalam kitab kehidupan. Jangan koar-koar. Segera berbalik. Yang penting itu apa? Sembah Yesus, percaya Yesus. Satu-satunya Allah, tok cuman itu. Lalu nanti Anda akan dibimbing mengerti kitab suci. Oke, teman-teman sudah dengar ya, bahwa inilah pernyataan dari pendeta very clear yang sudah diizinkan untuk ngintip-ngintip melihat kitab kehidupan gitu ya. Harusnya saya nanya dia, nama saya gimana Pak? Aduh, masa udah jadi teman nggak dicek juga nama kita? Gimana sih Pak Pendeta very clear ini ya? Jadi saya nggak nanya juga, di Luga masuk nggak namanya Luga ya? Karena kan Luga ngeklaim bahwa dia bukan masuk lagi, dia paling besar namanya, ditinta emaskan gitu kan. Di kitab kehidupan tuh dia dibuat spesial gitu, orang-orang spesial, karena surganya juga surga spesial. Ya, karena dibilang kan yang namanya surga itu ada tingkat-tingkatannya. Artinya di kitab kehidupan tuh juga ada pembagiannya ya, yang masuk surga mana. Harusnya dijelasin juga ini. Saya harus nanya dulu nih Pak HTD, saya telepon nanti ya. Terus tadi juga sudah dibilang nama Gil ya. Gil tuh nggak masuk. Par itu yang terkenal itu juga nggak masuk ya. Jadi banyak yang nggak masuk dia bilangnya. Ini lucu juga, dan ini saya rasa akan jadi kontroversi juga ini bentar lagi ya. Video tentang melihat kitab kehidupan ini ya kita bantulah, karena memang HTD itu pingin supaya orang tahu gitu ya, dan dia juga terbuka sebenarnya untuk diuji ya. Contoh ya, orang-orang yang benar itu adalah seperti ini, berani diuji gitu kan. Jadi kalau memang Anda merasa HTD ini asal ngomong, asal gombal-gambul, ya silakan diuji, dia bilang. Dia siap untuk diuji, nomornya dicantumkan. Nomor HTD dia cantumkan, dia pun siap diundang kapan saja. Ya, yang penting buat janji dulu. Dia siap untuk berdebat dengan siapapun ya. Bahkan semua penghuni kebun binatang aja dia ladeni. Waktu di kebun binatang gitu ya, dia bilang, wah saya siap tuh melawan tuh orang-orang yang suka menggunakan bahasa kebun binatang gitu kan, maki-maki. Ya, dihadapi semua. Jadi HTD ini siap diuji lah. Orang paling penting tuh kalau buat statement harus bisa diuji. Kalau cuma buat statement untuk ngomong-ngomong sendiri ya semua orang bisa. Sama seperti saya Pudin ya, live sendiri, ngomong sendiri, senang sendiri gitu. Ya, banyak orang yang seperti itu kita lihat ya. Dia live sendiri, ngomong sendiri, suka-suka dia sendiri. Tapi giliran diskusi nggak pernah mau. Nggak bisa diuji gitu. Ya, diskusi nanti kalau ada yang masuk nggak sesuai dengan dia, di mute, di ki gitu kan. Padahal orangnya datang diskusi, bukan maki-maki. Kalau datang maki-maki, bolehlah kamu sepak. Sama seperti saya gitu kan. Kalau seger-seger kan datangnya untuk maki-maki, aneh. Ya kita sepak. Tapi kalau orangnya mau diskusi, walaupun nyebelin, walaupun provokasi, tetap kita terima. Seperti Chandra Ginting. Ya. Chandra Ginting itu provokator, tapi ya kita tetap terima, ada argumennya. Dewata juga ngomong ngelantur, kita terima. Ya. Kita dengar, baru kita berikan penjelasan yang benar gitu. Terserah mau terima apa enggak, minimal kita sudah menjelaskan ya, ada penonton yang menilai, ada penonton yang tersadarkan. Itulah yang paling penting, itu adalah bagaimana menyadarkan orang. Ya, saya setuju ya, yang masuk ke dalam surga itu bukan yang karena kau sudah punya title gitu kan, wah saya orang hebat, saya sudah begini-begini gitu kan, gelar saya sekian-sekian, nggak ada, bullshit. Ya, murid Yesus itu nggak ada kok gelarnya. Ya, para sahabat juga dulu bukan orang-orang yang istilahnya penting-penting banget di zaman dulu itu ya. Bukan mereka tuh yang profesornya, bukan mereka yang paling pintarnya, enggak. Ya, dulu jemaat-jemaat awal tuh bukan orang-orang hebat seperti itu. Baru terakhir-terakhir orang-orang hebatnya ngikut gitu. Tapi yang awal-awal enggak gitu. Ya sama. Jadi ya, bukan barometernya tuh kepintaran orang, gelar orang. Ya kamu sudah buat apa gitu, enggak. Yang penting kita itu hidup benar. Ya, setuju saya. Yang penting kita hidup benar, kita bisa masuk surga, itu yang paling penting kita cari di dunia. Apalagi mau kita cari? Mau kaya. Ya kau nikmatilah kekayaan di dunia nih. Mau terkenal kau, mau reputasi kau hebat, saya guru besar gitu kan. Ya kau nikmatilah guru besar kau selama di dunia. Nanti begitu kau meninggal, nggak ada guru-guru besar gitu. Murid kamu sendiri ya belum tentu akan menolong kamu. Ya bukan belum tentu, memang nggak mungkin bisa tolong gitu. Bapak mama kamu aja nggak bisa tolong. Anak kamu nggak bisa tolong kamu. Apalagi murid-murid kamu. Ya nggak bisa tolong juga gitu. Semua tuh balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Bagaimana ya kita tuh harus hidup benar lah. Paling penting tuh hidup benar, menyadari bahwa dunia ini sementara ya. Jangan terlalu dibaperin,
Ya, berikan pengampunan selalu kepada orang lain gitu kan. Kalau ada orang jahat sama kita, beri pengampunan agar kita ya juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja hidup, simple. Ya, nikmati hidup itu. Hidup tuh sementara kok. Nggak terasa gitu kan. Kayak saya nih, nggak terasa udah 1,5 tahun saya buat channel ini ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Ih, udah 1,5 tahun. Masih mengudara juga gitu ya. Ya, kita nggak akan bisa rasakan itu. Waktu itu lewat begitu saja. Sangat cepat gitu. Ya, dinikmati, ya berikanlah kebahagiaan bagi dunia, bantulah orang-orang ya selagi kamu masih bisa gitu. Nanti jangan sampai kamu udah lumpuh, nggak punya apa-apa, mau bantu apapun udah nggak bisa gitu kan. Malah kita yang butuh bantuan orang. Jadi dari sekarang kita lah bantu orang dulu. Agar orang lain nanti suatu saat kalau kita membutuhkan pertolongan, orang pun akan menolong kita ya. Allah akan menggerakkan orang untuk menolong kita juga. Jadi hidup tuh simple lah, jangan dibuat ribet, jangan dibuat seakan-akan kita yang paling hebat, kita yang paling gini gitu, enggak ya. Itu yang paling penting kita sadari. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak di channel ini, dan makasih yang udah subscribe ya, dan juga share video-video kita, karena persaingan antar channel sekarang makin berat ya. Yang bisa survive itu adalah yang sering dikasih like dan juga di share oleh penonton-penonton. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.